Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya Fuad dan rekan saya Patrick Tio Tarigan alias PTT. Kalau ini dan PTT kita bilang pantang tak top karena seperti itulah Patrick. Selalu ingin ngetop apapun yang dia lakukan, mencari perhatian untuk dirinya sendiri sehingga diketahui orang-orang banyak. Seperti Wonder Woman main nonton gak ya? Itu kan ya elah umur udah 54 lu masih mikir begituan gitu. Kemudian lu bayangin tadi dia ngepost di Instagram ada foto orang yang dia crop. Untuk apa? Untuk supaya, oh ya gila Patrick United banget. Padahal di sebelah dia itu sahabat dia banget. Dia crop sama dia. Jadi buat kalian yang sahabatan sama Patrick, kalau dia bisa melakukan hal tersebut kepada orang lain, dia bisa melakukan hal itu juga kepada kalian. Jangan mau foto dekat Patrick. Oke? Supaya kalian tidak sakit hati. Karena orang tersebut aja di crop sama dia. Di posting tadi di Instagramnya. And somehow gue bisa dapat foto aslinya. Kemudian dia bertanya, dari mana kau tahu, Le? Kok ada foto itu? Jangan meragukan kemampuan intel. Fuad untuk mengecewakan fans MU. Gitu. Nah, itu tadi narasi seperti di film Knives Out. You know? Dia bercerita, oh ya, kemudian pada saat itu jatuh segala macam, kemudian Jody naik ke atas motor dan Harlan keluar, sementara Martha di belakang begitu. Dan kemudian terdengar suara teriakan, siapa yang jadi, si Chris Evans jadi siapa waktu itu? Ranson berkata, apa ya, gue lupa pokoknya kalimat Ranson waktu itulah, gitu loh. Kemudian ada lagi yang main It. Dia di kamar mandi sambil mendengar keributan antara kakeknya si Harlan Trombe dengan Ranson. Dan waktu si Martha Cabrera turun dari trali di samping, pada saat dia sampai di bawah, kemudian si Nana, Ranson, you're back again. Itu gong sekali. Tapi si Martha itu memang cerdas sekali. Dia bisa menghapus bukti berupa video CCTV. Dia masukin ke, pertama dia tekan sampai kemudian terbakar. Kemudian dia taruh di sakunya, dia kasih magnet sehingga terbakar. Tapi memang gue lebih memilih Benoit Blanc instead of siapa tuh yang main Murder on the Orient Express, kok gue jadinya lupa ya? Tom Cruise. Tom Cruise. Siapa? Tom Cruise. Tom Cruise marah-marah loh di lokasi syuting COVID. Di lokasi syuting MI7. Tunggu dulu. Robbie atau Dika, coba Murder in Orient Express siapa yang main? Oh, Hercule Poirot. Nah, itu. Gue lebih suka Benoit Blanc daripada Hercule Poirot. Ya kan? Nah, Tom Cruise marah-marah di set MI7. Dia ngomong bahasa kasar banget. Asli, gue tuh kaget gitu. Gue tuh sangat mengidolakan Tom Cruise. Gue pikir dia tuh Agatha Christie mah zaman dulu, Male. Hercule Poirot gak di Agatha Christie. Tapi gue dulu baca Agatha Christie. Gue suka Agatha Christie. Karena Agatha Christie itu ada seks-seksnya dikit kalau dibaca gitu loh. Oh iya, Hercule Poirot buatannya Agatha Christie. Iya, cuma maksud gue di sini bukan di novel Agatha Christie-nya, karena novel Agatha Christie-nya sendiri itu yang di luar Hercule Poirot banyak gitu yang tentang detektif-detektifan atau misteri gitu ya. Itu ada satu gue ingat judulnya Morning, Noon, and Night. Nah, kenapa gue suka baca Agatha Christie? Kenapa gue suka baca Agatha Christie? Karena ada seks-seksnya tuh dulu. Buku dulu kan SMP, SMA gitu, kalau baca tebel tuh Agatha Christie. Wah, gitu. Kau ngaku libido baca Agatha Christie. Ngaku-ngaku baca Agatha Christie, udah lakuin aja lah, bacaan kau ini Aro kan. Pet, gue lebih suka baca Nick Carter daripada Eniaro. Oke. Sama aja. Jujur, gue lebih suka baca Nick Carter daripada Eniaro. Tapi Nick Carter tuh lebih asoy rasa gue. Kalau Eniaro tuh kayaknya terlalu apa ya? Blatant gitu loh. Iya, Eniaro tuh terlalu blatant lah gitu loh, terlalu. Nah udah, gengbeng aja udah, di gengbeng langsung dijembrengin gitu, beres. Nah, kurang seru. Kalau Nick Carter itu kan kayak James Bond, tapi adegan seksnya banyak. Nah, kalau Nick Carter itu, supaya anak-anak zaman sekarang memahami siapa Nick Carter, karena mereka pasti bingung nih. Kalau Eniaro kan referensinya udah jelas. Bukan yang boyband ya, bukan yang di Boys to Boy, bukan di Backstreet Boys. Iya, Nick Carter itu kalau kalian mau tahu yang zaman-zaman now,
17 tahun plus. Website 17 tahun plus zaman dulu. Ya. Jadi ada alur ceritanya kan gitu. Pada saat Nick masuk ke ruangan tersebut, dia melihat Jane sedang duduk mengenakan gaun yang sangat tipis sehingga belahan dadanya terlihat jelas. Bukan gitu. Jane mengenakan gaun yang tipis sehingga buah dadanya terlihat jelas. Nah, kalau kalian tanya selanjutnya apa isi ceritanya, dia nggak tahu. Di situ udah cerot ya. Jadi nggak dibaca lagi selanjutnya. Mau dibilang yang kau beli kemarin apa? Mau diumumin di sini? Hah? Mau diumumin yang kau beli apa? Jadi jangan kadang-kadang itu ini. Ada informasi dari Pak Prot, nama asli Eniaro. Jadi Patrick ini kemarin ke toko obat kuat beli itu. Mana ada? Itu pembahasan di grup Poros Salang tentang Blue Moon, nggak ada itu ya, nggak ada aku beli. Mau tahu kalian dipakai buat siapa Blue Moon itu? Siapa? Buat ngehajar Ari kan? Kau isi pembicaraan kita di dalam grup tidak untuk dipublikasi di umum. Enggak, ini kan aku cuma bilang, ini kan cuma teaser. Kan tidak semua dijembrengin di sini. Jadi suka kali bilang, oh si Puat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kebalikan diri sendiri loh. Hah? Jadi kalau kalian mau tahu isinya Poros Salang itu kalau lagi belum take menggibah sebenarnya. Gibah. Enggak, ini mau diterusin nggak nih karakternya? Iya, terus nih karakter. Tapi jalan dilanjut. Ini jujur-jujuran aja. Karena kan semua pernah di fase seperti itu. Udah pasti lah. Namanya kita pernah muda, pernah. Aku baca Wiro Sableng tahun 88, umur 10 tahun. Judul pertama yang aku baca Wiro Sableng itu 4 Brewok dari Gua Sanggreng. Nah, ini satu aku baca di rumah nenek aku. Ini satu brewoknya sekarang. 3 lagi. Aku baca di rumah nenek aku. Karena aku takut bawa buku itu pulang. Jadi Kenapa? kami dapat di sekolah, aku ada 5 orang sahabatan yang gila baca detektif sama Wiro Sableng. Nah, rumah nenek aku tuh kan di depan Kalsa, di Pagaruyung ya. Ada loteng di belakang. Nah, disitulah aku baca. Aku memang suka baca dari dulu kan. Nah, gini-gini lah waktu ya kan. Karena Wiro Sableng itu juga terlihat belahan dada bidadari angin timur. Nah, itu kan pacarnya, dia tuh muridnya Dewa Tua gitu. Anjing, langsung. Dia udah nggak tahu lagi tuh, cerot lagi tuh. Enggak, belum. Bodoh, belum keluar itu. 10 tahun. Belum diproduksi spermanya. Belum ada yang bisa keluar ya. Iya lah. Angin. Iya, ngempos. Iya kan? Terus ada lagi Wiro Sableng judul bukunya Ratu Mesum Bukit Kemukus. Anjrit. Itu bacanya benar-benar tangtung awak. Kelas 5 SD itu, Pet. Udah. Dari situ baru SMP kelas 2. Dulu kalau nggak salah dekat Pagaruyung itu di Kampung Keling itu ada yang jual sewa buku kan? Kalau aku nggak salah tuh di pojokan dia. Jual majalah ada depan Apotek Bandung. Enggak, dia nyewain buku-buku kayak gitu. Aku jadi ingat gara-gara dulu aku sering nyewa Tiger Wong. Di belakang, bukan di Pagaruyung, di belakang di Materna. Iya, di belakang ya kan? Iya, aku dulu sering nyewa Tiger Wong, nyewa buku-buku kayak gitu. Iya. Tapas Sakti ya kan? Gitu. Ya, Tapas Sakti aku beli. Kelas 2 SMP naik kelas. Jadi enggak Wiro Sableng. Nih Carter dapat nih yang tipis gitu kan. Baca gitu lagi ngumpet-ngumpet ya kan. Sat. Kelas 3 SMP ketahuan mama. Jadi dulu baca nih. Kan udah ada libidonya tuh ya kan? Udah ada yang diproduksi. Set. Pura-pura berak kan dulu, Pet ya. Cuma kok lama kali berak ya kan gitu. Kan pokoknya lama. Hidupin air ya kan masih kedengaran gitu ya kan dibahas. Biar gak kedengaran. Awang nggak ada toilet semprot ya kan. Jadi entah kenapa emang apes saja udah. Nyelipinnya itu dulu di anduk.
itulah bodoh. Karena gue kebiasaan kalau berak emang telah ini buka baju kan. Kalau si Tio kemarin bikin podcast atau bikin apa, kenapa dia nggak ngerti kenapa orang boker buka baju gitu loh. Kalau gue emang boker malah buka baju juga gitu, nggak cuma buka celana. Jadi kayak enak aja gitu, telanjang gitu kan. Itu aku tanya dulu. Kebiasaan loh, kebiasaan, enak aja rasa gua gitu loh, enak aja, nggak ada yang hambat, tainya tuh kayaknya langsung plung gitu, nggak dari atas juga tainya. Apa urusannya? Jadi kalau kau ke mall mau berak kau buka baju? Kalau di mall nggak. Kalau di mall nggak, di mall kau buka baju dulu tuh. Kalau di mall nggak. Tapi kalau di rumah dimanapun, nah itu aku pasti naked udah gitu kan. Jadi balik lagi, awak selipkanlah ininya apa? Awak selipkanlah nih karakternya itu di Ando. Bisa lah dulu aku nyelipkan tuh jago gitu kan. Ecek-eceknya mau berak pas jalan, papasan sama mama nih. Entah kenapa dia nggak tidur siang. Memang udah apa saja. Jatuh bukunya, pen anjing lah. Apa itu bang? Enggak, tadi ini mau baca. Aku bilang nggak jadi berak. Langsung ke kamar taruh lagi. Kalau aku dulu pernah sekali, Wak. Aku zaman VCD. Jadi aku angkat VCD-nya ke kamar. Kan? Taruh kamar kan. Iya. Nonton aku di kamar. Dari itu tiba-tiba pulang bapak kan. Cuma udah pulang. Tahu orang ini kalau VCD terangkat kan. Kan dari bawah mau masukkan garasi itu cepat kali gitu. Belum jadwal ini. Iya makanya. Udah dengar pintu garasi dibuka. Buru-buru ku matikan semua, ku copot kabel-kabel, tempel lagi bawah kan. Lupa Wak, VCD-nya masih nempel di dalam. Kasus. Seminggu gak boleh keluar Wak. Kalau kami dulu kalau nonton Piala Champion, Piala Champion kan selalu tengah malam. Dan dulu kan cuma RCTI atau TV Prancis. Prancis lu sering nyari bola. Udah pernah ceritain di episode. Kau udah pernah ceritain di episode keberapa? Udah ya. Lupa, pokoknya gitulah. Nanti jadi kalau kalian mau tahu cerita yang ini, aku juga lupa episode berapa. Tapi kalian setia ini udah ada ini. Jadi gitu. Kalau udah giliran Champions main, udah masuk semifinal lah. Tidur di tempat kawan yang punya parabola. Sebelum nonton bola, nonton Prancis dulu. Itu yang sedap ya. Pokoknya kan. Semi-semi ya kan. Luar biasa emang. Kalau sekarang nggak ada. Aku ada tuh TV 5 di Prancis nggak ada lagi kayaknya gitu-gitu. Ada Fashion TV aja. Juga, ya? Buka ngapain lagi? Fashion TV aja udah. Oh, kalau mau cari semi-semi aja Fashion TV aja udah. Cuma kan kalau FTV kan cuma catwalk. Enggak. Kau kalau nonton FTV, Fashion TV, kau carinya itu yang pas waktu fotografi. Dia yang jadi cerita-cerita tentang model-model, tentang pengalaman-pengalaman fotografinya itu pas waktu ruang ganti. Buka ada aja tuh. Oh iya. Maksud aku kan itu tidak ada intercourse-nya. Nggak ada. Iya, kalau TV 5-nya Prancis itu kan ada selalu gitu loh. Jadi ya itulah, silakanlah kalian boleh aja share pengalaman-pengalaman kalian gitu kan di komen ini nanti. Karena kami nggak bicara bola, malas, bosan. Nah, kita poros jalan ini. Iya, itu. Tapi ya saran gua, kalau kalian mau, kalian boleh googling tuh Nick Carter. Tapi bukan Nick Carter yang ini apa? Membernya Backstreet Boys ya gitu. Dia detect Nick Carter. I like it that way. I want it, goblok. Oh ya, I want it ya. I like it, I want it. Gitu. Jadi seru sih. Tapi itu kalau gue emang lebih memilih lebih memilih untuk membaca Nick Carter daripada sebenarnya angkatan kita itu angkatan yang paling beruntung, Pak. Kita baik itu digital maupun analog cetak. Kita alamin. Kita mau orang ini kan sekarang kalau mau nonton bokep tinggal buka website mana ya kan pakai VPN dapat. Di Twitter kan aja berserak kadang-kadang loh. Iya, di Twitter berserak. Tapi kalau kalian tapi ini karena dia udah ngomong, aku ingetin kalian ya. Kalau kalian nonton yang di Twitter, hati-hati kalian ya. Kelihatan di histori kalian nanti. Nah, kalian lagi sibuk-sibuk debat kayak ada yang waktu itu ya kan. Sibuk-sibuk ngata-ngatain MU, terakhir datang 1 followers kita tuh diambilnya lah kan. Yang di like-nya apa, yang di bookmark-nya apa ketahuan semua. Itu bukan tersimpan di story, itu karena emang si kampret pervert aja ya di like sama dia gitu loh, bukan tersimpan di story gitu. Cuma maksud gue nggak ngerti ya sebebas itu
dan orang tuh ya udah sepede gitu aja kali gitu ya, telanjang gitu di sosmed. Nggak, maksud gue ya mungkin karena kita anak dulu yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, udah jelas gitu ya, kita kaget. Gue kaget, maksud gue kok sekarang orang pada berani-berani banget sih gitu. Karena kita dulu kita masih sangat gentleman era. Iya. Ya kita aja kaget pada saat baru mulai nyamperin, ya kan. Iya. Malam minggu itu adalah wajib ngapel kan gitu. Dan kita aja baru kaget tuh waktu ada pertama dulu yang Bandung Lautan Asmara kan, yang si Nanda sama Ahmed itu yang baru kaget gitu loh. Itenas. Iya, aku masih punya tuh. Ntar aku cari di hari. Masih. Itu dari 2001 itu, Wak. Karena sekarang dapat 19 detik aja udah heboh ya kan. Zaman kita dulu Itenas tuh berapa menit itu? Enggak Itenas lah. Enggak, dulu ada. Enggak. Dulu siapa? Ari Lamacut itu itu udah 2005 gitu, 2006. Enggak, dulu ada tuh satu cewek Bandung. Bukan, siapa dulu? Oh iya. Yang ada cewek Bandung yang terkenal. Iya, yang di Friendster. Cika. Jadi urutannya itu Cika dulu, baru Itenas, ya kan? Habis itu baru Ariel sama Cut Tari. Iya. Cika tuh dulu tuh kalah itu namanya. Semua bintang-bintang porno luar negeri nggak ada. Lewat tuh Cika tuh dulu. Itu dia Friendster video dulu baru ya, nonton semua. Friendster kan? Ya Friendster. Enggak lah, sebelum itu. Sebelum Friendster dia. Iyalah. Anak milis kayaknya dulu. Di Friendster iya dia. Tapi sebelum Friendster nggak ada. Ya. Orang aku kalau dibagi-baginya pas waktu YM Messenger. Oh iya belum Friendster. Karena Itenas itu aja 2001 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Iya 2001 Itenas itu. Ya, Itenas itu 2001 gitu loh. Jadi ya seru aja gitu. Dan gua ada tamu kita di sini namanya Bang Deki. Nanya, didengerinya kita ngomong dari tadi Poros Jalang kan. Ini Poros Jalang kapan ngebahas bola ya katanya. Mana ada kayak bahas bola? Nggak penting. Bokap gue bolak-balik aja dari tadi. Ada aja yang diberesin ya. Itu siapa itu? Bokap. Ya, lagi ada yang diberesinnya, belum nggak tidur siang. Tapi jadi kasihan orang ini. Biar ada menit keberapa. Ini udah menit berapa Pak ya? Biar ada menit kesian mulai bahas bola. Enggak. Gue masih pokoknya gini. Lu boleh share pengalaman lu, misalnya baca stensilan atau apa gitu. Feel free nanti. Mau di komen YouTube, mau di Instagram. Biar kita juga kenal sama kalian. Ya, jangan kalian aja yang kenal kami. Karena gini, kenapa kita berani ngomong seperti ini? Karena kan kita berasumsi bahwa semua penonton kita itu dewasa yang cerdas. Ya, yang tidak kaget, tidak norak gitu kan. Bahwa sometimes kalau lu pernah ngelewatin fase-fase seperti itu, once lu misalnya mungkin duduk segala macam mikir, lu memikirkan kebodohan yang lu lakukan, lu akan ketawa. Dan jujur gue sampai sekarang masih ketawa kalau ingat, anjing kenapa bisa itu buku Nick Carter jatuh pas dekat emak gue. Tapi itu sebenarnya jadi pengalaman berharga. Jadi misalnya kalau lu melakukan hal bodoh gitu. Yang melakukan hal bodoh sekarang yang lu kayaknya aduh kenapa gue kayak gini-gini, santai aja cuy. Percayalah. Nanti kalau lu udah seumuran kita, nanti akan lu lihat lagi ke situ. Itu bahan ketawa lu dan justru mungkin kalau misalnya nanti lu punya anak, lu akan share gitu bahwa ya itu nggak bagus segala macam gitu kan. Biarkan dia tahu sesuai dengan perkembangannya lah gitu segala macam. Anak awak sekarang udah mati kutu AL. Masuk SMA nih kan, udah nggak bisa ngapain dia. Mau bohong apa kau yang nggak pernah aku lakukan dulu? Iya itu dia. Sementara beberapa temen gue yang anak-anaknya juga udah SMP kelas 3, SMA kelas 1 udah cerita pernah ngegepin anaknya nonton bokep gitu. Dan feeling perasaan lu sebagai orang tuh yang menemukan hal seperti itu, gue sendiri belum ya, anak mudah-mudahan sih enggak gitu. Tapi kan lu harus ready dengan itu gitu. Kayak Patrick dia mungkin akan belum aja. Iya makanya kan kita semua akan menjadi orang tua. Jadi apapun yang lu lakukan dulu, pada saat lu menjadi orang tua, lu akan coba lihat di sisi seperti itu gitu loh. Kenapa lu dulu melakukan segala macam bla 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 gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa, ya itu yang bisa bikin lu sedikit lebih tenang gitu. Banyak teman-teman gue yang cerita anaknya udah nonton bokep lah segala macam, ada yang mulai coba-coba merokok gitu loh. Terus ada teman gue yang lebih liberal lagi. Ya udah, daripada kamu minum di luar, minum aja sama ibu sini di rumah. Di kulkas rumahnya tuh selalu ada.
ada bir bintang, ada soju, gitu-gitu gitu loh. Cuma kayak gitu-gitu kan lu jadi jiper kan. Gue umur 5 tahun minum bir sama bapak gue, Pet. Di Tip Top. Serius. Tip Top Medan. Gak bohong gue. Jalan, berdua aja bokap gitu naik Vespa, duduk, dia ngebir. Terus kan gue tanya, 6 tahun. Kan gue tanya, itu apa Pak? Pahit. Cuma kan kita orangnya penasaranan ya gitu. Tengok. Kenapa gue mau coba? Dikasih bapak gue sedikit. Pahit. Udah. Tapi kalau sekarang, ada yang ngevideoin kayak gitu. Kelar bapak gue udah. Iya. Kelar diviralin nah, bapak gue. Memang zamannya juga udah beda. Sekarang ini kan zaman teknologi. Apapun yang naik ke media sosial, netizen ini semua merasa paling benar. Dan dengan perspektif mereka. Dengan perspektif mereka itu. Dan mereka nggak mau. Bukan masalah perspektif aja, Wat. Mereka melihatnya perspektif apa yang diinginkan sosial. Ya itu dia, itu kan perspektif mereka yang mereka mau gitu loh. Ketika misalnya mereka pun melakukan, sebenarnya mereka nggak akan ikut-ikutan bilang, itu nggak benar tuh orang tua kayak gitu. Padahal dia sendiri belum tentu benar kan gitu. Itulah zamannya sekarang. Dan kadang kan lu nggak tahu alasannya apa segala macem gitu. Gue 6 tahun mau sekolah tuh, mau SD. Gue ingat banget tuh. Pahit. Gua jangan ya kata bapak gue gitu. 17 tahun, makanya sampai sekarang gue nggak pernah namanya nyentuh narkoba. Kecuali itu ya, yang dari Aceh. Nah, itu lain cerita. Itu jangan termasuk narkoba sekarang. Kalau itu, dulu umur 17 tahun gue, ulang tahun gue, itu ulang tahun yang terbaik dan yang nggak akan pernah gue lupakan. Bokap gue ngeliat, gue udah mulai ngerokok kan. Udah setahun sebelumnya gue udah mulai ngerokok tuh. Bokap udah nggak setuju, tapi kata dia kalau mau ngerokok harus di rumah, nggak boleh di luar. Kayak, udah oke. Bawa di rumah ya kan. Bandel aku keluar, ya udah kata kau di rumah ya, di rumah aku ngerokok. Dari uang jajan aja baru bisa beli rokok kan, sebatang aja, mana ada beli 1 bungkus dulu. Iya. Kompil lagi. Ya. Kalau nggak kayak gitu minta sama kawan ya kan. Kompil lagi rokoknya. Kompil, Commodore, filter. Yang murah. Yoi. Terus pas 17 tahun itu, tahun pertama aku kuliah lah. Bokap bikin pesta ulang tahun yang terbesar yang pernah aku alamin. 17 tahun udah kuliah kau? Udahlah. Kayak mana kau? 17 tahun udah kuliah lah orang. Kayak mana ya kau? Tamat SMA kau umur berapa? 18. Aku 17. Tamat SMA orang umur 18. Aku 17. Pinter kali aku ya. Jadi, ulang tahun ke-17 itu, dah sama anak-anak USU itu, diundang lah semua kan. Di meja itu, semua jenis apa yang kau mau yang namanya narkotika ada. Aku bilang sama bos kan, apa ini? Daripada kau coba-coba di luar, kau coba malam ini semua. Cobalah tes ya kan. Kawan-kawan awak pun kaget lihat bapak aku liberal kayak gitu. Sumpah ya, setelah malam itu, aku dalam hati kecilku, nggak mau lagi aku sentuh barang-barang kayak gini. Stres sama Pak, parnoan sendiri aku. Nah udah, sejak itu nggak pernah lagi. Jadi memang benar kayak kau bilang, beda-beda cara orang tua mendidik. Ya kan? Ada yang caranya keras, ada yang caranya menjelaskan, ada juga caranya yang kayak mungkin bapak kau sama bapakku. Dikasih batas. Dikasih aja di depan gambar, biar aku nggak coba-coba di luar kan gitu. Dikasih gambar, dibilang kalau kau lewat ke atas konsekuensinya nih, ke bawah konsekuensinya nih, kanan ini, kiri ini, nah terserah kau sekarang mau ambil yang mana. Kalau kau mau aman ya tetap di kotak kan gitu. Tapi kalau kau lewat batas, nah konsekuensinya ada A, B, C, D gitu. Aku dididik begitu gitu. Nah itulah konsekuensinya United nih sekarang. Kau mau mainin Martial, bahas bola kita. Konsekuensinya nanti sekarang, kalau dia mainin Bruno, kemudian dia mainin Martial, istirahatkan Greenwood, mungkin akan lebih lambat. Bikin lu supporternya jantungan. Tapi melihat 2 hari kemudian akan main lagi, besar kemungkinan akan ada rotasi malam ini. Bisa jadi dia tidak mainin Shaw, dia mainin Teles. Bisa jadi nggak mainin, kalau kiper gue rasa dia nggak rotasi sih, gitu loh. Bisa jadi karena Dean Henderson udah sangat dikenal sama anak Sheffield. Mereka yang udah sering latihan bareng, udah tahu kelemahannya di mana segala macam, bla bla bla, gitu loh. Jadi kalau untuk kiper, menurut gua masih De Gea. Tapi mungkin bek kiri dia akan mainin si Teles, maybe gitu ya. Sementara gua sangat berharap dia di kanan mainin Brandon Williams. Istirahatin tuh Arun Bissaka. Iya kan? Mungkin dia akan mainin Matic instead of McTominay. Mungkin dia akan mainin Van de Beek dari awal daripada Bruno. Bisa jadi gitu. Karena tapi ada juga harus dipertimbangkan. Tadi malam Spurs kalah. Arsenal seri. Chelsea kalah. Arsenal nggak dihitung lontong. Arsenal nggak usah hitung lagi ya. Nggak usah.
Udah kebiasaan nyebut salah satu mereka dia. Oke. Leicester kalah ya kan. Jadi ini ada kesempatan buat MU gaspol supaya lu bisa nempel dikit ya kan, posisi 5 ya kan, cuma 3 poin di bawah Liverpool kan gitu dengan game in hand. Jadi itu bisa ngedongkrak banget MU untuk mengejar Big Four. Kita nggak ngejar mental juara. Mental sih terutama. Ya itu untuk mental. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Apakah mau aman untuk rotasi atau Sheffield yang saat ini sampai detik ini baru 1 poin di gaspol, dihajar, cari poin di sini, amankan di posisi 5, game berikutnya tekanan ke lawan jadinya kan. Tekanan nggak cuma ke lawan kita besok, tapi ke Liverpool, juga. Ke Tottenham, ke Chelsea, ke yang lainnya gitu loh. Jadi menurut aku, kalau aku pribadi, gaspol aja dulu. Mainkan Bruno. Mungkin gaspol babak pertama. Terbaik dulu. Tinggal menit keberapa lu rotasi kan gitu. Misalnya babak kedua kayak biasanya Solskjaer sekarang kan babak kedua itu biasanya udah ganti siapa gitu kan ya. Ini kan gitu aja. Ya sih, cuma Sheffield ini kan salah tim dengan produktivitas terendah di liga saat ini. Jadi cuma baru bikin 5 gol gitu loh. Makanya kenapa gue bilang gue sih lebih kepengen ngelihat Brandon Williams main di siapa yang lebih rendah? Arsenal apa Sheffield? Bulan lalu kalau nggak salah goal of the month-nya penalti yang lawan kita kan. Kalau bulan ini kayaknya gol bunuh diri. Nggak, aku serius nanya. Siapa yang lebih kecil produktifnya? Sheffield ada bikin gol nggak? Nggak ada ya? Sheffield ada bikin 5. Jangan kau jahat kali. Oh, iya. Enggak, aku nggak. Sheffield aku respect aku Mas Sheffield lah. Gila. Sama Arsenal pun aku respect. Karena setelah lawan Sheffield, kita akan lawan Leeds hari Minggu. Nah, itu big match. Setelah Leeds, kita akan ketemu Leicester away. Yoi. Kemudian kita akan Wolves home, Villa home. Leeds di mana? Jadi ada home. 3 Leeds main di home. Ini agak ngeri sih sebenarnya. Itu yang bahaya, Pak. Cuma ya mudah-mudahan aroma Rose Derby ya. Kok gue lupa jadinya. Ya, Rose Derby. Battle of the Rose. Ya, aroma Battle of the Rose itu bisa mendongkrak penampilan United di kandang. Tapi kita fokus ke Sheffield dulu deh. Kalau kalian pengen tahu tentang Battle of the Roses, tinggal baca tulisan saya yang pernah untuk di bola. Promo diri dulu dong. Kan bener kan gue bilang tadi di awal kan. Patrick ini orangnya pantang tak top. Selalu mencari untuk menonjolkan dirinya sendiri. Aku dia jadi teringat karena kau bilang Battle of the Roses. Itu cuma satu-satunya tulisanku yang betul-betul menggelegar itu aja ya. Nah, yang mengakui tulisan itu menggelegar dia sendiri coba. Harusnya kan itu ini ya, pengakuan dari orang gitu loh. Iya. Ini Robi. Jadi waktu gue masukin tulisan itu, Robi banyak ngedit, ngerapihin untuk Inside United. Ya karena emang itu gitu loh Patrick gitu. Terbukti kan, proven yang gue bilang di awal tadi. Tapi balik lagi ke Sheffield United. Dia baru bikin 5 gol, kebobolannya juga banyak, 21 kalau gue nggak salah gitu ya. Plus belum ada menang. Tapi musim lalu kita main di sana seri 3-3 yang sempat kebobolan duluan, 3-2-0 kita sempat kalah. Ya. Kita kalah 2-0, kemudian kita bisa balas jadi 2-2, unggul 3-2. Ya itu kan? Kita take di Padang Tugo yang Darius tiba-tiba muncul. Ya, sampai kemudian 3-2 terus disamain 3-3 di menit-menit akhir sama gitu loh, kayak kasusnya Everton ya atau siapa tuh kemarin seri 1-1 gitu, gue lupa gitu. Jadi nah itu gol pertama Brandon Williams tuh, makanya kenapa gue bilang dari awal tadi gue kepengen Brandon Williams main nostalgia. Karena iya gitu loh, Brandon Williams tuh bikin gol perdana dia gitu. Waktu itu juga kita juga mainnya jelek ya, dia pakai 3-4-3, Daniel James kiri, Martial kanan, Martial sama Rashford. Kalau gue tiba-tiba kepikiran gini, Wan. Kalau gue tiba-tiba pikir gini, kan tadi kalau mendukung opini lo tentang statement lo tentang rotasi, kasih Pellistri aja. Pellistri baru bikin gol nih, 2 gol dia. Tapi betul-betul. Iya, tapi kalau Pellistri nggak di Liga, terlalu beresiko.
Mendingan dia dimatengin di kemarin lawan City bikin gol. Tapi lawan gini, inilah kenapa orang suka mulai sesuai jenjangnya aja, tidak bisa langsung lugas di liga gitu, apa gitu dari lain, karena kelasnya U23 sama sekarang sama di senior IPL kan beda. Ya lebih bagus ya dia diintegrasiin dulu atau diadaptasikan dulu di Piala Liga misalnya, gitu-gitu sih oke gitu. Atau mungkin kalau misalnya udah setengah jalan, posisi udara aman segala macam, dia bisa dimainin di babak kedua gitu, 10 menit 15 menit akan lebih bagus. Tapi ya nggak besok gitu loh, karena kalau besok kan lu masih punya Mason Greenwood, lu masih punya Martial, lu masih punya Rashford, lu masih punya Daniel James gitu, terlalu berisiko. Tapi Cavani juga belum main kan ya? Ya Cavani belum, makanya kan tadi gue bilang bisa jadi yang dia akan mainin Martial sama Rashford dengan dukungan mungkin Van de Beek di belakangnya, kemudian ada Matic kalau dia main pakai 4-4-2 diamond ya gitu kan, itu, atau ya dia mainin Rashford di kiri, Daniel James di kiri, Rashford di kanan, Martial striker gitu ya, kemudian dengan di belakangnya Van de Beek, dua gelandangnya mungkin Matic sama Fred atau Matic sama McTominay gitu, atau mungkin dia mainin Pogba di posisi 10 gitu, bisa jadi. Tapi Solskjaer kan bikin satu statement bahwa Pogba mulai nyaman bermain di posisi yang sekarang sering dikasih sama dia, which is itu posisi kiri, gelandang tengah kiri. Itu yang kayak di Prancis dia main seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk mengakomodir kenyamanan si Pogba bermain gitu ya, bisa jadi akan dipakai 4-4-2 diamond lagi. Karena dia main posisi di kiri. Jadi kiri berarti Matic di tengah, bisa jadi McTominay di kanan, mungkin di ujungnya itu Van de Beek gitu loh. Jadi seperti itu gitu, karena memang udah mulai tricky ini, sampai akhir tahun lu akan main bisa 3 hari sekali gitu. Yep. Itu sih. Kalau gue ngelihatnya ya mungkin sih Ole akan main 4-4-2 diamond lagi dengan Pogba gitu loh. Dengan Pogba gitu kan, terus Matic, McTominay gitu ya, Van de Beek mungkin dia mainin gitu loh. Sampai kemudian kalau babak kedua nggak jalan, mungkin baru dia mainin Bruno gitu. Itu sih menurut gue. Atau dia akan mainin Greenwood. Mungkin Mata bisa main nanti malahan. Woi. Iya, gue dengerin. Oh, pikir budak loh. Dia mungkin Mata bisa main nanti malahan gitu loh. Itu dari sih kalau menurut gue. Ya? Enggak, mungkin Mata bisa jadi starter. Ya kalau starter berarti yang kau harapkan main nanti itu Pogba kiri, belakang Mata di kanan, Mata depan, Donny van de Beek kan gitu ya? Iya, bisa jadi. Cuma ya akan ngap-ngapan juga lo kalau cuma punya Matic satu yang di belakang gitu loh. Ya. Atau ya Mata lu mainin di posisi 10 gitu loh. Jadi nah, Pogba di kiri. Tuh, ketika lu mainin Matic sama Mata di belakang, maksudnya depan gawat. Ya iya. Udah gawat lah kita. Gawat. Itu sama aja bunuh diri sebenarnya. Iya, itu harakiri namanya gitu. Jadi menurut gua akan ada rotasi sih malam ini gitu ya. Dan karena ini kita take-nya cepet, jadi gue belum ngobrol lagi nih sama Ole. Jadi gue belum bisa kasih komposisi starting 11 yang pas gitu. Gue sih tadi udah sempat WhatsAppan sama Kerik. Kita ngebahas nasi Padang. Dia mempertanyakan kenapa sih nasi Padang itu harus makan pakai tangan. Aku bilang, kok nggak usah tanya makan nasi Padang itu pakai tangan atau enggak. Di Inggris ada nggak nasi Padang itu? Gue tanya dia. Bingung dia, belum dibalasnya lagi. Ada di London. Ada di London. Dilanjut aja sama dia? Ada di London, ada. Oh, di London ada. Ini Manchester, Pak. Ada. Jauh kali dia ke London. Jauh kali ya. Iya. Ya, paling kayak tadi kau bilang kan, kalau misalnya Solskjaer udah mengeluarkan statement Pogba nyaman main di posisi yang sekarang segala macam gitu ya, bisa jadi Pogba akan main lagi gitu. Apalagi setelah walaupun Pogba di Instagram pernah menyatakan semua itu, Bang. Lu udah memaafkan. Semua statement Pogba yang kemarin lu udah maafin belum? Oh enggak ada maaf bagi gua untuk gua maafkan karena tidak boleh menjadi seorang pendendam. Oke. Gitu loh. Ladies and gentlemen, kalau kalian belum ngeh juga, Fuad itu sedang mencoba menjadi orang yang lebih tenang. Dia mencoba menjadi seorang ayah, menjadi contoh yang baik buat Malik ke depannya. Bukan begitu, Bang? Yoi, jadi forgiven but not forgotten. Nah, coba kalian besok, di Twitter, kalian maki-maki lagi. Kalian lihat aja, masih dikejar nggak sama dia? Ya? Nggak ada otak, kan? Nggak ada otak. Nggak ada otaknya. Tapi, ngomong-ngomong soal itu, Wan, kita intermezzo lagi. Intermezzo kita lebih banyak daripada isinya. Ya.
Kemarin gue paling puas di Twitter. Gue menemukan emasnya Twitter kemarin. Oke. Karena ketika gue menyatakan sesuatu tentang sebuah klub yang sedang mungkin bentar lagi akan relegation battle, ada followernya pakai akun bodong. Ngata-ngatain gue. Tapi ternyata akun bodongnya Manchester United juga banyak di luar sana yang suka ngata-ngatain timeline-nya Koci, kan gitu. Bertemulah akun bodong Arsenal dengan akun bodong MU. Dan mereka bertempur di timeline-nya gue. Gue nonton dari awal, semua yang saling maki-maki ya kan. Tapi dua akun bodong. Karena gue tengok yang satu followers 0, yang satu lagi followers 3. Wih, mantap. Dan itu panjang. Gue baru tahu, ternyata kalian begitu passionate-nya ya, mendukung klub kalian masing-masing, sampai kalian asal ngucap ya sembarangan. Di timeline gue nyampah ya. Bodoh. Thank you. By the way, ini lekas sembuh buat Shelter Pangan. Siapa? Ya. Shelter Pangan yang biasa nonton kita juga, yang bisa nge-tag @Shelter Pangan di Twitter, @Ian yang jaga Shelter Pangan sama akunnya. Anak UI itu. Ya, dia kan lagi isolasi mandiri. Oh, get well soon, my friend. Ya, semoga lekas sembuh. Dan dia pernah yang kau bilang, Japri deh siapa? Mungkin gua tahu. Dia bilang nggak usah bang, dia bilang gitu kan. Pokoknya dia kan dulu anak UI gitu loh. Jadi lekas sembuh buat Ian atau Shelter Pangan. Semoga lu dibebaskan dari segera terbebas dari virus COVID-19 yang ada gitu. Dia lagi isoman katanya gitu. Dan salah satu hiburan dia adalah ya nontonin Porsalang katanya. Semoga kami menghibur. Semoga menghibur sehingga imunitas lu meningkat. Jadi lebih cepat sembuh. Lu liatin aja muka gue. Imun lu sama semua penyakit. Soalnya penyakitnya cuma 31 ini. Udahlah, Pet. Capek pun aku. Iya, Wat. Jangan marah dong, Wat. Sebelum pergi, baju gue dong. Wat. Aku pengen bahas satu lagi lah. Baju gue, Retropus. Nanya satu hal lagi. Retropus, keren. Yo. Dari Retropus. Mana baju Retropus gue? Elah. Lu minta sama siapa? Sama Tio. Tio nggak ada urusan sama Retropus lah. Ada urusan sama Retropus ya? Ini Randy sama Febri. Di mana baju Retropus gua? Satu lagi lah, gua mau nanya lo. Ya oke. Apa? Karena kan penonton kita tuh nggak cuma muluk-muluk MU. Kita memang khusus untuk MU, cuman untuk menghibur mereka juga. Menurut lo kemarin, Bang, kemenangan Liverpool atas Tottenham, pendapat Abang bagaimana? Tadi soalnya kita sebelum take udah ngomong, jadi gua pengen tahu. Mental juara ya, Bang ya? Mental juara. Even it's hard, but I have to admit it, bahwa bahkan ini udah pernah gue sebut dari musim lalu, berapa kali mereka dapat kemenangan menit terakhir, nyamain kedudukan menit terakhir gitu. Itu kan sesuatu hal yang dipunyain oleh United di zaman Sir Alex gitu loh. Dan sekarang lu kadang juara itu pindah di Liverpool. Lu nggak perlu main bagus terkadang gitu, tapi lu bisa efisien, lu bisa efektif gitu ya. Ya, dan Spurs ya karena dia tidak pernah juara ya mentalnya ya beda gitu, dan itu harus lo akui gitu. Tapi pelatihnya kan sering juara, Bang. Apa? Pelatihnya kan sering juara. Pelatihnya, cuma kan lu nggak bisa cuma bawa satu busi buat mengganti keseluruhan mesin. Betul. Yang lu harus ganti kan nggak cuma businya, lu mesti ganti mesinnya, mesti lu kulik, mungkin knalpotnya juga, terus pembuangannya, bahan bakar segala macam. Jadi kan as a unit gitu loh. Walaupun misalnya businya busi kelas 1 paling top segala macam ya belum menjamin juga kalau ternyata lu salah pasang roda gitu loh. Yang harusnya lu pakai ban tipis, lu pakai ban tebal segala macam gitu loh. Jadi kalau menurut gua kemenangan Liverpool itu ya walaupun nggak enak gua ngeliatnya, tapi gua appreciate bahwa mental never say die mereka itu udah terbentuk banget 2-3 musim terakhir gitu loh. Apalagi dengan mereka nggak jiper ngelihat gini aja masih bisa ya, Bang ya. Iya, walaupun cederanya kan udah nggak banyak. Siapa yang cedera cuma tinggal si ini doang, si Alcantara paling sama Van Dijk gitu. Tapi kan lihat penampilan Fabinho sama Reece Williams juga nggak jelek gitu. Terutama kan gue udah berkali-kali bilang bahwa sebenarnya inti kekuatan Liverpool itu dari wingback. Lu lihat Robertson semalam babak pertama mainnya bagus banget. Sampai akhirnya mau memutuskan mengganti si Berwin ya. Dia ganti Lo Celso di pertama dengan si Lucas Moura kan itu supaya si Robertson tidak terlalu sering naik gitu loh. Tapi itu tadi walaupun mereka dapat beberapa serangan balik mengejutkan dari
Spurs yang bikin mereka jantungan, bisa kebobolan, tapi gak kendor gitu loh. Mereka ya udah gue main aja begini gitu kasarnya. Iya, mereka nggak jiper karena kan pasti kalau misalnya ada tim lain yang mungkin baru begitu, ibarat kata gini loh, lu berantem kena pukul 2 kali, lu udah mikir nih anjing sakit juga nih ya kena pukul ya gitu, lu pasti akan lebih hati-hati dong gitu loh. Nah mereka tapi karena lu udah sering gitu. berantem, akhirnya lu ya udah gitu. Sakit ini pun akan lewat kan gitu ya. Iya, lu udah tahan nih. Lu udah tahu bahwa aku mampu, gue masih tahan kok kena 2-3 pukulan lagi, gue bisa nih ngajar dia 4 kali gitu. Itu yang terbentuk di mindset lu kan pasti gitu loh. Tapi kalau menurut itu yang Liverpool punya sekarang gitu. Kalau menurut gue selain mental juara itu, menurut gue salah satu faktor kemenangan Liverpool kemarin adalah ketika Wijnaldum ganti sepatu, Bang. Enggak, dia nggak jadi ganti sepatu loh, Tong. Enggak. Nggak jadi diganti sepatu lah. Orang dia terpakai. Lu sadar nggak berapa menit adegan untuk ganti sepatu sampai sepatunya disorot? Gue sampai penting banget ya ini disorot ya. Tapi kan dia nggak jadi ganti sepatu. Iya. Dia lepas tapi kan terus dia nggak jadi ganti sepatu, Pet. Dia tetap pakai sepatu yang itu. Pakai lagi. Kan udah disiapin sama officialnya nih gitu. Tapi kan nggak dia pakai gitu. Jadi diletakin lagi itu sih. Jadi menurut gua kalau lu tanya yang gimana opini lu terhadap kemenangan Liverpool ya itulah Liverpool sekarang gitu. Lu mesti siap, terutama untuk yang gak suka sama Liverpool ya gitu, yang tidak pengen ngelihat mereka menang termasuk gua sebenarnya, ya lu harus siap bahwa mereka bisa aja tuh bikin kecewa lu gitu loh, dalam hal positif gitu loh, dalam hal bahwa karena ya memang lu harus akuin mereka juga squadnya adalah udah terbentuk mental juaranya tahun lalu ketika mereka dari 2 tahun yang lalu sih sebenarnya ya, waktu kejar-kejaran 2 tahun lalu pada saat kejar-kejaran sama City, terus sempat yang kalah di final Champions sama Madrid gitu ya. Jadi menurut gua emang Liverpool tuh ngeri gitu loh. Dan Spurs ya itu tadi kurang beruntung dan memang mental lu belum sekuat. Ya lu nggak punya mental juara. Kan makanya harus bilang mental juara. Ya itu dia mental juara gitu loh. Lu nggak keder walaupun tadi gue sempat baca di Instagramnya udah parkir bus aja kok kalah kata coach. Oh iya, itu udah ada akun luar yang nge-tweet pertama sebenarnya gitu. Dan bukan masalah parkir bus karena emang itu Mourinho. Kalau lu nonton komentatornya kan bilang gitu loh, this is what Mourinho wants kalau nggak salah, atau this is pokoknya inilah cara Spurs bermain sekarang di bawah Mourinho, patient, sabar ya. Kalau memang itu udah ciri khasnya, lu mana bisa mengharapkan gitu loh. Iya dong gitu loh. Selagi itu bisa efektif gitu dan tidak menyalahi kaidah-kaidah sepak bola ya mana bisa lu larang gitu loh. Itu kalau menurut gua gitu loh. Dan memang sampai akhir babak kedua emang Spurs cukup efisien, cukup efektif untuk menahan laju Liverpool gitu loh. Itu sih bahkan gitu. Jadi balik lagi masalah United. Apa? Satu lagi pertanyaan, Bang. Ada satu lagi pertanyaan. Oke, silakan. Gue pertanyaan berikutnya mungkin lebih kepada kan lo paling ngerti nih yang namanya formasi, filosofi permainan gitu ya Bang ya. Gue pengen tanya, apakah mungkin sekarang ini filosofi permainannya Arteta itu adalah dengan 10 pemain? Oh iya, Arsenal sepertinya lebih nyaman bermain dengan 10 orang sekarang. 10 orang ya Bang ya. Karena udah 2 pertandingan ya, Arteta sepertinya menerapkan bermain dengan harus dapat 1 red card ya. Musim ini udah 4 kali atau 5 kali kalau nggak salah mereka kena red card, gue lupa. Gitu. Jadi kayaknya Arteta emang daripada saat dia tidak mau pakai jasa Ozil, dia cukup pede bahwa 10 orang main aja gue bisa kok, Ozil aja gue buang, apalagi main sama 10 main gak ada masalah sama gue gitu. Mungkin prinsipnya gini Bang, mungkin prinsipnya prinsip Bang Jago Bang. Elah 11 lawan 11, kalau gampang 10 lawan 11. Mungkin gitu kan. Gue fur gitu kan. Ya, kita udah aja, tadi lu mimpin 1-0 nih, gue 1 samain. Gue fur lu kan gitu. Gue fur itu kan bosnya Tantri, gue fur Hilman. Oh itu gue fur Hilman. Pergi jauh gunung manusia kan gitu. Bukit Pak Gofar. Bukit izin Pak Gofar. Bukit lelaki. Gitu. Bosnya si Ade. What? Oke. Jadi balik lagi ke United sama Sheffield. Menurut gua mungkin akan ada Widih, Hillside udah tutup Pak Prot, Hillside, Patrick tuh dulu sering banget ke sana. Gue nggak mau ngucapin tadi, lu ngapain baca? Patrick sering banget tuh ke Hillside. Nah ini satu lagi, jadi balik lagi nih ke awal. Ini kan jadi alurnya nih kayak lu nonton filmnya Quentin Tarantino. Maju, lu bisa mundur gitu ya. Maju, mundur, balik lagi ke awal kan gitu. Iya. Menjelaskan kenapa di awal pembukaannya gitu kan. Gitu. Iya. Jadi kalau tadi lu udah nonton, lu udah tahu Nick Carter segala macam, ya mungkin lu tahu Hillside.
Kalau lu punya pengalaman di Ilsa juga lu boleh share aja nanti di kita, nggak ada masalah. Nama akan dirahasiakan kok. Iya. Tenang. Anggrek. Tahu anggrek? Kalau anggrek tahu nggak? Jalan Industri Anggrek, bagi yang tahu, komen di bawah, gue langsung sapa lu. Jalan Industri Jakarta Pusat ya. Oke. Semoga maknya Tantri nengok nggak, nanti linknya di-share aja. Apa beli anggrek awak? Enggak, nanti linknya di-share aja ke maknya Tantri. Apa? Masalah kok itu. Jadi masih ada waktu buat berpikir gitu. Balik lagi ke Sheffield United dan Manchester United dini hari nanti. Ya, feeling gue akan ada rotasi. Cuma gue belum punya gambaran siapa yang akan dia mainin sebagai starter. Tapi besar peluang menurut gue itu tadi Pogba, Van de Beek, sama Matic dan McTominay. Mungkin dia mainin Brandon Williams lagi. Gue jujur gue pengen lihat Van de Beek main dari awal, tapi difasilitasiin dengan winger dan striker yang mau bergerak. Ya, karena kan minggu lalu tuh banyak yang bilang Van de Beek nggak efektif, Van de Beek yang gini. Sekarang balik waktu itu kan kita udah bilang nggak ada gunanya lu punya playmaker, tapi kalau yang lu targetin nggak mau bergerak, nggak bisa ngapain-ngapain juga. Nah, gue pengen difasilitasi ini minimal Rashford nih harus udah ada di situ. Jadi ya nggak cuma Rashford ya, Martial juga gitu-gitulah. Iya, intinya orang-orang yang memang mau mengejar bolanya juga kan gitu. Jadi membuka ruang supaya Van de Beek juga bisa menciptakan peluang kan gitu. Ya, sepakat. Ya mudah-mudahan sih itu tadi kalau menurut gua mungkin dia mainin Telles gitu ya, karena kan Telles lebih agresif. Nah, menilik lini pertahanan Sheffield United plus kipernya udah tidak walaupun musim lalu ketemu kita juga bukan Dean Henderson, kipernya kan ada klausul di peminjaman kan gitu. Gue lebih berharap nanti Telles main di kiri, mungkin Brandon Williams di kanan, istirahatin Shaw gitu loh. Kemudian ya Maguire sama si Lindelof oke lah gitu ya, Matic, McTominay, Pogba, Van de Beek, Martial, Rashford gitu. Kenapa gue lebih milih mereka di awal? Karena once itu buntu lu masih punya Greenwood, karena lebih besar harapan lu pada saat Greenwood masuk sebagai pengganti daripada Martial yang masuk sebagai pengganti. Iya. Gitu. Dia lebih fresh dan dia udah paling tidak selama pertandingan tim kepelatihan udah bisa ngajarin Greenwood. This is what you need to do when you come in. Ya, itu sih kalau menurut gue lebih senang lihat Greenwood yang masuk di babak kedua daripada Martial gitu. Okay. Sementara Bruno mungkin bisa lu simpan gitu ya. Kalaupun lu mainin sih mungkin pada saat udah buntu lo udah masuk 60 menit gitu. Karena itu tadi harusnya lu tidak perlu khawatir dengan Sheffield, karena itu tadi mereka baru punya 1 poin. Di home juga kalah terus gitu ya, gue lupa nih statistiknya, mereka di home tuh mereka kalah terus deh gitu loh. Yang pasti kita kalau kata Pak Pro tadi, kalau kita dihitung away win kita itu kita seharusnya urutan pertama ya. Ya. Ketika kita away ya. Ya. Tapi kalau kita home kita urutan ke-12. Ya, kalau 12 sampai 13 gitu gue lupa gitu ya. Mereka home kalah lawan Leicester, kalah sama West Ham. Kemudian kalah sama City, kemudian seri sama Fulham 1 poin yang mereka dapat, kalah sama Leeds, kemudian kalah sama Wolves gitu loh. Tapi jangan salah juga, lu jangan menjadi over confidence bahwa walaupun di home mereka kalah, mereka tidak pernah kalah lebih dari 2 gol selain lawan Wolves. City cuma menang 1-0, Leeds cuma menang 1-0 gitu loh. Kata lain mereka pada dasarnya bad luck aja musim ini dan bisa mereka jadi gitu tidak punya kemampuan untuk menyerang balik. Masih bisa mematok kita kan gitu istilahnya. Sama West Ham mereka kalah 1-0 gitu loh. Sama si West Ham. Mereka sih sama Fulham. Mereka itu 1 poin yang mereka dapat. Di luar itu tadi kayak gue bilang, cuma ya jangan terlena gitu, karena nggak gampang juga menang di Bramall Lane gitu loh. Itu aja sih. Yep. Jadi berhubungan kita sudah 48 menit menurut Pak Produser. Mungkin kita akhiri dulu segmen yang kali ini. Terima kasih banyak Bang Fuad udah datang di Porsalam. Tetap sehat-sehat ke depannya. Ya, begitulah Porsalam edisi episode ke-139 ya Pak Prot ya. Saya nggak ingat ini, 139 atau seberapa.
Nah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada K140, terima kasih banyak kepada bintang tamu kami, Bang Fuad. Ya, sehat-sehat terus Bang Fuad, makasih atas opininya. Kalian tunggu, Bang Fuad bentar lagi PO, kalian tunggu. Bajunya yang berikutnya ini bakal keren. Minggu depan, rencananya hari Rabu, Open PO kaos FCL batch 4. Alright, kalian tunggu itu. Sip. Gue Fuad. Gue Patrick. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, sebarkan, dan jangan skip dong iklannya. I love you. Nah, kami Polo Salam, signing out. Bye. Bye.